SAW kekuatannya 4.000 laki-laki. 4.000 laki-laki. Mujizatnya banyak mujizat beliau. Namun yang terhebat adalah Al-Quran. Turun kepada beliau menjadi nabi yang terhebat, yang mukjizatnya sangat hebatnya itu sampai sekarang bahasa kita Pak tidak expire. Masih ada lah mukjizat itu. Saking aslinya mukjizat itu hebatnya itu, yang lain sudah expire, tidak bisa pakai lagi dah. Tongkat Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap ketua masjid, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah masih ramai Pak. Ini pertanda lebaran lama masih. Ya, kalau dikit tandanya besok lebaran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bangunkan kita daripada kematian yang sementara agar kita bisa tambah ilmu, tentunya tambah amal dan tambah baik dan tambah mantap persiapan kita untuk kembali menghadap Allah taala. Itulah doa bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Kita itu hidup dihidupkan oleh Allah, mati dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur. Saya, bapak, ibu-ibu, semua orang ya akan dikembalikan lagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Seorang nabi yang sangat sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita besok di hari kiamat tergolong orang-orang yang disyafaatinya. Amin ya rabbal. Jelas tak suara tadi Pak? Jangan sampai jelas di luar, di dalam tidak jelas. Jelas tak atau mantul? Pas? Pas Bu? Pas tak pas saja. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita masih ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada 12 bulan, ada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu banyak lipatan pahala. Lipatan pahala, anugerah-anugerah daripada Allah Ta'ala, dijuluki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya siang malam, rahmat Allah siang malam, ampunan juga siang malam. Bulan yang paling tepat untuk orang yang baik tambah baik atau orang yang salah bertaubat. Itu pula hebatnya Islam Pak. Jadi target Nabi itu semuanya ke surga. Orang yang baik Allah sayang, orang yang salah bertaubat itu pun Allah sayang ya. Yang sudah baik tambah baik mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu keselamatan. Ada yang tergelincir, lupa dalam taat, bahkan ingat dalam maksiat. Itu pun ketika dia taubat dapat ampunan Allah. Antara rahmat dan ampunan dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kalau kita di sekolah Pak, banyak pelanggaran di sekolah, tidak bisa terima lagi. Terlalu banyak pelanggaran masalahnya. Kalau kita punya perusahaan, punya karyawan terlalu banyak pelanggaran, pecat. Kenapa? Bisa merugikan perusahaan. Daftar lagi, ada bisa. Terlalu banyak kasus kamu. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sholat, yang puasa, ada yang zikir. Kebaikan itu mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat itu keselamatan bagi yang dapat. Terus yang kedua, manusia ada nafsu, ada syaitan yang suka menggelincirkan dia. Sehingga tiba-tiba sholatnya males, tiba-tiba tarawihnya males, tiba-tiba lah siap bawa duit, tidak berani mengeluarkan itu. Ada tidak tuh Pak? Banyak, boleh jangan banyak dikit ya Pak. Sudah siap itu, berubah pikiran di tengah jalan, atau berubah pikiran di depan kotak berjalan. Lah bangun malam, telah bangun, sudah agak WC, tidak juga sudah yang tahajud.
tergelincir oleh tipuan setan. Itu namanya salah dalam ketaatan. Dia tidak ada fatal niat, tapi kan salah. Waktunya bisa berbuat baik, kenapa tidak diberi kesempatan? Ada orang itu tidak pernah ketemu itu, tidak pernah ketemu kiai, tidak pernah ketemu ustadz. Masjidnya kapan? Setahun sekali. Apa yang dia kerjakan salah, lingkungan dia rusak. Ternyata itu pun ketika dia bertobat jadi baik. Dia dan ahli ibadah sama, dan bisa jadi dia dan ahli ibadah lebih hebat dia lagi. Ketika dia menyesal dengan penyesalan yang paling dalam, Allah yuhibbut tawwabin. Allah sangat menyukai orang-orang yang mau kembali kepada Allah, bertobat namanya. Maka kalau orang baik selamat, tidak baik selamat, insya Allah nanti surga paling ramai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Ramadan, Bapak Ibu rahimakumullah, bulan yang tepat untuk apa? Yang baik tambah baik, yang soleh tambah soleh, yang akhlaknya elok tambah elok. Pokoknya inilah waktunya. Kebaikan dilipat gandakan, jangan dikurangi. Yang baik akan dicatat kebaikan tinggi di hadapan Allah. Kalau masih ada yang tergelincir, Pak, sukanya mungkin masih ada lalai, imbanglah suasana, kan? Kita bukan suasana pesantren, kan? Bukan suasana Madinah, Pak. Sekarang iya, pas pengajian yang didengar baik, sampai rumah lain yang didengar. Dengar pengajian sejam, yang tidak pengajian 23 jam. Yang dengan pengajian seminggu sekali, yang tidak pengajian 6 kali. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita ingin beribadah, setiap kita ingin puasa, setiap kita ingin sholat, niatkan taubat kepada Allah. Kalau kita sedang tidak ibadah, gawe dunia, tidak dibarengi dengan zikir, anggap kita melupakan Allah, anggap kita sedang meninggalkan Allah. Itu bahaya. Terus ketika kita kembali, aku mau sholat, udah waktu zuhur, aku mau puasa, ketika sahur, aku mau berbuka, aku mau tarawih, niatkan untuk kembali kepada Allah yang dalam sehari mungkin kita meninggalkan Allah 5 jam. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 jam. Jam 12 zuhur. Kenapa zuhur itu apa? Kembali kepada Allah. Habis zuhur mana lagi, Pak? Fantashiru fil ard. Cari gawe lagi. Jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4 asar. Apa niat kita? Kembali kepada Allah. Setelah kita meninggalkannya, setelah kita meninggalkan, itu adalah tawwabin. Amal-amal ini Ramadan yang menjadikan amal yang kecil jadi besar. Mudah-mudahan juga amal yang buruk, ketika amal yang kurang, ketika dia kembali kepada amal, nilainya lebih-lebih lagi. Dan Ramadan ini kita nak bahas Bapak Ibu rahimakumullah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Mesti kita sadari, kita ketahui bahwasanya di antara keberkahan Ramadan, kehebatan Ramadan dengan segala sisi dan isinya. Kenapa ada apa? Karena berhubungan dengan Al-Quran. Saya ulangi lagi, kehebatan Ramadan, keagungan Ramadan lengkap dengan isi-isinya. Yang kita kata cuma 2, ampun dan rahmat. Lebih daripada itu, Pak. Yang dapat merasakan hebat Ramadan cuma siapa? Orang yang sudah mati. Itu yang merasakan lebaran 30 hari di kuburan mereka. Azab stop, marahnya Allah stop, gerta muka akhir stop, galau-galau. Keberkahan Ramadan. Karena di atas tanah sibuk seluruh dunia, katakan orang Islam sedang berpuasa. Puasanya semua orang bisa, Pak. Kadang-kadang semua orang itu mudah berpuasa. Yang dulu tidak sembahyang, puasa jalan. Apalagi yang sembahyang tiap hari, ya kan? Berkahnya Ramadan itu taat itu lebih mudah. Bagi kita yang hidup kapan lebaran 1 Syawal, bagi yang meninggal kapan lebaran, dari tanggal 3 Ramadan sampai 30 Ramadan lebaran bagi mereka. Pemandangannya elok, nikmatnya ditambah, siksaannya di stop, karena penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang hidup tidak pernah melupakan mereka yang sudah meninggal. Dikit-dikit doa. Kalau 5 waktu sembahyang, 5 kali doa untuk mak bapak kita, untuk orang-orang meninggal. Allah tarawih, Allahu Akbar. Doa per 2 rakaat, doa per 4 rakaat, tutup dengan buka, tutup dengan sahur, tutup dengan
tadarus, doa lagi, maka yang dikubur itu banyak mendapatkan bingkisan pahala. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk menyempurnakan puasa kita, la'allakum tattaqun, targetnya kita selesai puasa jadi orang yang paling takut dengan Allah. Target selesai puasa ini dengan isi-isinya pengajian, ada puasanya, ada tarawehnya, ada sahurnya, ada tadarusnya, ada berbaginya, buka puasa, saling membawa. Apa targetnya? Selesai Ramadan saya atau kita jadi orang yang paling takut dengan Allah. Gimana cara paling mudahnya? Paling mudahnya praktik adalah tidak saja saya nggak mau melukai istri, anak saya, suami saya, tapi saya juga siap sabar ketika dilukai. Pak, kadang kita mikir syukur apa sabar? Banyak sabarnya Pak Ustadz, ujian timbang syukurnya. Kalau syukur tuh gajian sebulan sekali, dah 30 hari kerja kan? Iya Pak. Jadi takwa yang bagaimana banyak, minimal yang kita dapatkan setelah Ramadan telah selesai, aku tidak mau nyakiti baik orang dekat aku. Kalau suami berarti istri dan anak, kalau kita istri, suami dan anak, saya tidak mau dilukai, saya tidak mau melukai, tidak mau menyakiti, tapi juga saya siap sabar ketika saya disakiti, dizolimi. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak tidak tahu? Dan sikap kita itu melebihi Nabi Isa, tapi seperti baginda Nabi. Kalau Nabi Isa, ya kan, yang katakan Nabi Isa yang diangkat, ada yang diserupakan seperti Nabi Isa kan, diikat, disalib, disiksa. Kata mereka, hebat itu Isa, asli putra Tuhan, asli anak Tuhan. Kenapa? Walaupun disiksa, ya, dia tetap memaafkan. Walaupun disiksa, ketika ditanya, wahai Isa, apakah engkau dendam dengan kami? Dendam dengan yang menyiksa engkau? Tidak. Kata pengikutnya, asli ini hebat, ini anak Tuhan. Anak tuh, Bapak Ibu, ini cerita yang satu. Terus gimana dengan baginda Nabi? Baginda Nabi sama, ketika ke Taif, dilempar, disiksa, berdarah juga. Kata alim ulama, ketika dia melangkah, dilempari hujan batu itu, ketika angkat kaki kena lempar, kaki belum turun kena lempar. Setiap langkah itu kena lempar 2 kali. Ngangkat kaki kena lempar, turun kena lempar. Sakitnya minta ampun. Datang bala bantuan malaikat menawarkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat, Allah mendengar suaramu, melihat engkau diginikan. Izinkan kami sebagai malaikat penjaga gunung di kota Taif itu untuk menghancurkan, membenturkan mereka semua habis. Nah, kalau gitu lajulah, bahasa saya kita sering sampaikan kan, lajulah kan, bilang habisilah mereka, boleh tidak jahat niat. Tapi baginda Nabi bilang tidak usah. Bedanya apa? Kalau tadi yang diserupakan Nabi Isa tidak membalas, karena memang tidak bisa, orang sudah diginikan gimana membalas, ya kan? Dan tidak ada yang bela, kan dia bukan Nabi Isa, masalahnya. Dia memang sudah terikat, nak balas kayak mana, orang tangan kaki dipaku galau-galau. Tapi baginda Nabi punya kesempatan membalas, tapi tidak membalas. Kalau Nabi Isa yang diserupakan tidak membalas, begitu hebat dikatakan anak Tuhan, baik minta ampun. Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kesempatan membalas dan kekuatan sempurna, tapi tidak membalas, bahkan mendoakan kepada Allah agar mereka ahli surga. Tidak ketemu sekarang di sini, ketemu di surganya Allah Ta'ala. Subhanallah, doa Nabi tembus, ya Allah, bukan hanya mereka. Kalau mereka tidak mau nerima engkau, nerima Islam, nerima aku, tolong jadikan anak cucu mereka menerima engkau, ya Allah.
Jadi Nabi mendoakan sampai ke zuriyahnya, keturunan yang belum muncul didoakan supaya selamat, dan itu dikabulkan oleh Allah. Saking baiknya Nabi SAW itu dilukai, punya kesempatan membalas, tidak membalas, memaafkan, bahkan mendoakan, Allah kabulkan. Taif jadi kota yang berkah. Kalau ke Mekah, ke Madinah, jadi kota buah-buahan itu kota Taif, subur. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sabar dilukai. Jadi kalau kita tuh sabar dilukai, jadi keturunan Tuhan juga. Ada kira Pak? Maknanya apa? Allah akan berikan kita takwa tingkat tinggi, diangkat derajatnya. Kalau ketika kita tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menzalimi, dan siap sabar ketika dilukai, ketika dizalimi. Sabar itu, sabar ketika kita mampu membalas, tetap sabar. Di situ derajat kita diangkat. Seluruh para nabi itu gitu. Seluruh para nabi itu dizalimi, terus punya kesempatan membalas, tapi tidak membalas. Derajat mereka tinggi. Maka sama Ramadan Pak, banyak hal-hal yang buat kita sabar. Apalagi besok jelang Lebaran, antri beli baju, ya, di pasar injak-injakan, dorong-dorongan, ya kan? Berebut. Tolong kedepankan sabar ketika kita. Jadi ketika kita mungkin ada yang menyakiti, menzalimi, pahami ini kesengajaan dari Allah. Ini unsur bahasanya itu Allah yang ngutus dia ngejek saya. Allah yang ngutus dia menghina saya. Allah yang ciptakan dia untuk menyakiti saya. Maka minta, ya Allah, kalau engkau ciptakan dia menyakiti aku, tolong ciptakan aku orang yang sabar. Jika kita menang, apa menangnya? Berubah akhlak kita, jiwa kita, rupa wajah kita, rupa jiwa kita suci dan putih. Kita bukan ingin merubah. Puasa ini kan lapar Pak Ustadz, iya kan? Jadi tidak gagah lah, jadi tidak keren lah. Karena memang Allah tengok bukan rupa kita, tapi rupa jiwa kita, rupa rohani kita, wajah hati kita, wajah batin kita, yang dikehendaki dengan capeknya puasa dan tarawih, agar jiwa kita semakin bersih, semakin suci, tidak ada dendam, iri dan dengki sama sekali. Nah, Bapak Ibu, selain itu sabar itu kita dapatkan. Lalu apa hubungan eratnya? Kuncinya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Kita harus ketika Ramadan berhubungan erat dengan Al-Qur'an. Erat. Ramadan dijuluki Sayyidus Syuhur. Pemimpinnya 12 bulan. Berarti kalau pemimpin bulan, dia pemimpinnya. Kalau ada 11 bulan, 12 adalah Ramadan pemimpinnya. Kata alim ulama, kenapa? Karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Maka dia jadi pemimpin. Terus, ketika Quran turun di suatu malam, jadi apa? Lailatul Qadar. Quran turun dari langit ke langitnya dunia. Ada dua langit, ada langitnya akhirat, ada langitnya dunia. Lauh Mahfuz langitnya akhirat, Quran ada di situ. Lalu Allah putuskan diturunkan ke langit dunia. Terjadi kapan? Itu lengkap langsung 30 juz. Dari langit dunia ke baginda Rasul 23 tahun. Bertahap-tahap, tapi dari langitnya akhirat ke langit dunia satu kali turun lengkap. Turun pada malam Lailatul Qadar. Ketika turun pada malam itu, maka malam itu khairum min alfi syahr. Malam itu menjadi malam yang lebih hebat timbang 1000 bulan. Ketemu ibadah di situ, dianggap sedang ibadah lebih 83 tahun. Kenapa? Kok jadi hebat itu malam? Malam ya malam. Malam itu ya biasa sebenarnya, tapi karena Quran turun di malam itu menjadi malam yang lebih hebat timbang ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Sebab Quran. Terus Quran
diturunkan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dikasih Quran. Sebelum kita ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Daud, ada umat Nabi Sulaiman yang hebat-hebat juga. Namun Quran diturunkan di umat ini menjadi apa? Khairu ummah. Ini umat dengan bimbingan Al-Quran menjadi umat yang terbaik. Apa untungnya? Umat yang paling bungsu tapi paling duluan ke surga. Karena dikasih Al-Quran. Dan baginda Nabi SAW ketika beliau juga manusia, tapi bukan manusia yang biasa. Beliau diturunkan Quran kepada beliau lengkap 30 juz. Quran itu mencakup Taurat, Zabur dan Injil, bahkan lebih. Ketika Quran turun ke Rasulullah SAW, di antara hikmahnya beliau menjadi apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan seluruh pemimpin para rasul. Ramadan menjadi pemimpin semua bulan karena ada Quran. Bagi Nabi mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Beliau bisa belah bulan dengan tangannya, bisa ngomong dengan unta, mengerti. Unta itu bisa diajak ngomong, bukan hanya Nabi Sulaiman saja. Dengan Nabi Yusuf lebih gagah, Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf gagahnya separuh. Dia tengok gagah, besok gagah yang sama. Kalau baginda Rasul, gagah dan bercahaya tambah gagah. Hari ini gagah, besok tambah gagah lagi. Besok tambah gagah lagi, gagahnya bertambah. Kekuatannya, kalau Nabi Musa sempat tak makan 8 hari, bisa mendorong batu yang butuh orang 40, batu penutup sumur. Digeser tuh butuh orang 40. Nabi Musa dewean bergeser tuh batu. Itu 8 hari, belum makan. Kalau makan kayak mana? Rasulullah SAW kekuatannya 4.000 laki-laki. 4.000 laki-laki. Mujizatnya banyak mujizat beliau. Namun yang terhebat adalah Al-Quran. Turun kepada beliau menjadi nabi yang terhebat, yang mujizatnya sangat hebatnya itu sampai sekarang bahasa kita Pak tidak expire. Masih ada lah mujizat itu. Saking aslinya mujizat itu hebatnya itu, yang lain sudah expire, tidak bisa pakai lagi dah. Tongkat Nabi Musa, ketemu di situ, pukul lautan, tidak bergoyang lautan itu Pak. Lah hilang mukjizatnya. Namun Qurannya Rasulullah sampai hari kiamat mukjizatnya masih utuh, dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Terus kalau Quran itu nempel di hati kita atau nempel di hati anak kita, hafal 30 juz, apa yang terjadi? Anak itu diharamkan disentuh api neraka, dan anak itu bisa bawa 10 yang wajib neraka dipindahkan ke surga. Min karamatil Quran, kehebatan Al-Quran yang tersimpan di hati kita, tersimpan di anak kita, tersimpan di cucu kita, tersimpan di pikiran mereka. Neraka diharamkan menyentuh dia. Yang kedua, dia berhak membawa 10 orang yang wajib neraka dipindahkan ke surga. Kalau begini hebatnya Al-Quran, pertanyaannya, kita dengan Quran ada hubungan atau tidak? Ingin baik diri kita, anak kita, Quran solusinya. Ada cerita ada Pak Ustaz? Ada. Ceritanya apa? Cerita Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelum Islam lah punya tekad nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin bunuh beliau, dianggap memecah belah umat masalahnya. Lah siap berjalan dari rumah nak ke rumahnya Rasulullah, di tengah jalan ketemu orang, nak ke mana Umar? Nak bunuh Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kata yang nemu itu, balik dulu ke rumah adikmu, dia lah ikut pengikutnya. Marah Umar bin Khattab. Datang ke rumah adiknya sedang baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Dia tidak membaca Quran, hanya mendengarkan Quran. Dulu kan Nabi itu gitu dah, dibilangi orang-orang Abu Jahal, jangan dengarkan Muhammad ngomong, tutup telinga, kasih kapas, bahasa gitu. Itu kayak gitu Pak. Kalau kalian mendengar ngomongan Quran dia bahaya, tersihir katanya. Itu cara Abu Jahal jahat. Jangan dengarkan dia. Umar bin Khattab nggak dengar dari Rasulullah, dengar adiknya baca Quran.
Adik ceweknya, Taha ma anzalallahu alaikal Qur'ana litashqa. Terpengaruh jiwa. Itu apa? Itu apa tuh? Ini Quran. Dia orang Arab, Pak, ngerti. Quran tuh ngerti itu bahasa dia, kan? Ngerti, oh ini bukan bahasa biasa. Kita dengar biasa, Pak, ya? Kita ulama bukan, ya kan? Itu biasa, Pak Ustaz. Itu kalau jin yang dengar kabur, jin itu, Pak. Kita kok jin bukan, ulama bukan. Jadi biasa-biasa, benar-benar. Tidak ada pengaruhnya. Umar bin Khattab dengar itu terpengaruh. Aku mau megang, tidak bisa. Lembaran Quran tidak bisa pegang. Engkau belum suci. Orang Islam dulu. Akhirnya iya, Pak. Tetap melanjutkan ke rumah Rasulullah yang tadi membunuh Rasulullah, berubah ingin mati demi Rasul. Apa yang berubah dia? Di antaranya sebabnya mendengarkan Quran. Apalagi mau membacanya, mau merutinkannya, mau mengamalkannya, mau mendakwahkannya. Insya Allah ini umat baiklah galau-galau. Tadarus, baca. Tidak bisa dengar dari rumah, alhamdulillah, sambil tidur. Sambil apa? Sambil tidur. Bangun, masih tadarus. Di masjid kita tidur, kita tadarus, kita bangun, masih tadarus. Kita tidur ke tidur. Maksudnya adalah Quran itu bisa merubah, bukan saja akhlak, tapi apa yang ingin membunuh Rasul, berubah membela Rasul. Apa penyebabnya tadi diantaranya? Mendengarkan Al-Quran. Nah, Ramadan ini syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan itu dijuluki dengan juga bulannya Al-Quran. Ada di hadis, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan mensyafaati pembacanya. Itu hadisnya sikok. Jadi antara Quran dan puasa itu kawan akrab, dibilang kembar bisa juga, Pak. Kawan perjuangan, iya bisa juga. Seperti tangan kanan, tangan kiri. Sikok hilang, ya bahaya. Mata kanan, mata kiri. Dua-duanya ada. Sikok hilang, ya tidak enak. Ada hadis, Quran dan puasa mensyafaati pelakunya. Kenapa? Kok sama? Memang gawainya sama apa? Ya, besok puasa akan berbicara, ya Allah, akulah nahan dia, tak makan, tak minum. Bahkan bininya pun tak berani dia cium. Halal, cium tak berani. Siang hari masalahnya. Kalau malam boleh tak? Kata puasa tu, aku telah menghalangi dia makan dan minum. Tolong terima syafaat aku untuk dia. Itu pula Pak. Kata Quran gitu juga, ya Allah, aku telah mengurangi tidur malamnya. Aku sudah menghalangi dia tidur malam dengan baca Quran. Maka tolonglah terima syafaatku. Kata yang puasa, aku ngelarang dia makan minum siang hari. Itu kata puasa. Kata Quran, begitu dia cinta dengan aku, dia baca aku di tengah malam. Kawan tidur, dia tidak tidur. Kawan ngorok, dia suaranya Quran yang keluar. Bermesraan dengan Al-Quran. Ya Allah, kan baik. Puasa dianggap baik, dia baik dengan puasa karena dia nurut. Kata puasa jangan makan, jangan minum. Iya, dia puasa. Quran pun telah menghalangi dia untuk tidur lebih lama di tengah malam. Lebih lama, lebih nyenyak karena Al-Quran dibaca. Maka Quran pun mensyafaati beliau. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang ini adalah kita nak menghubungkan. Begitu hebatnya Quran di Ramadan. Alangkah beruntungnya kalau kita tergolong orang-orang yang ketika Ramadan ada khatam berjamaah, ada khatam pribadi, ada khatam tadarusan, ada khatam pribadi. Allahu Akbar. Ada yang lah khatam belum, Pak? Udah? Masya Allah, Pak. Jadi Ramadan kelengkapannya tidak hanya dengan zakatnya, enggak hanya dengan tarawihnya, ada yang lebih lagi itu dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran hukum zakat jadi sah. Sebab dengan Al-Quran agama ini jadi sempurna. Berarti apa? Kalau kita nak menyempurnakan puasa kita, nak menyempurnakan sahur kita,
nak menyempurnakan tarawih kita, jangan sampai tidak menghatamkan Al-Quran. Karena Quran itu menyempurnakan. Ketika Quran lah habis, lah selesai turun gala-gala, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum, ini ayat terakhir. Habis nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah selesai, agamanya lah sempurna. Sayyidina sahabat gembira, alhamdulillah lah selesai gawe. Perintah Allah lah sempurna. Yang nangis kok Sayyidina Abu Bakar nangis. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar kenapa nangis? Kan lah sempurna. Kayak gitu lah buat rumah lah cantik lah selesai. Senang ada Pak? Rumah besar lah dibangun, senang. Ketika Rasulullah menyatakan ini ayat terakhir, Abu Bakar menangis, lainnya ketawa senang. Alhamdulillah, Abu Bakar nangis. Kata Umar, kenapa nangis Abu Bakar? Kanlah sempurna. Kita tinggal menjalankan istiqomah, mendakwakannya lagi. Kata itu yang paling paham. Wahai Umar, kalau ini Quran lah sempurna, agama lah sempurna, berarti Rasulullah bakal ditarik balik. Rasulullah bakal ditarik balik, berarti dia bakal meninggal. Itu artinya gawelah selesai, kita bakal ditinggal. Nah, begitu cinta dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar paling ngerti Pak. Nangis dia Pak. Setelah semuanya selesai dan indah, dia nangis. Kenapa? Ya memang Islam indah, memang harus kita gembira. Tapi ingat, yang bawa Islam bakal balik karena kerjaan sudah selesai. Nah, kata sahabat, kan kita telah ngerti seindah-indahnya surga tuh kalau tidak ada Nabi jadi kurang indah katanya. Itu ungkapan mereka begitu akrab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini kita tidak berhubungan dengan Al-Quran sekuat mungkin. Siapa baik? Saya, istri, anak, ponakan, sepupu, cucu kita dihubungkan dengan Al-Quran. Terpaksa tidak bisa. Nah, misalnya tidak bisa, memang tidak bisa nian Pak. Sudah tiap hari pegang Quran. Kalau yang baca Quran sanggup setengah jam dia baca Quran, kita megang juga setengah jam, peluk. Ampun Quran, aku tidak bisa baca. Ya? Seandainya itu loh Pak. Tapi tidak mungkin kan? Ya kan? Tidak mungkin, tidak. Semua kita bisa baca Quran kan? Cuma waktunya saja. Waktunya saja. Sehingga nanti ada Syekh Zakaria rahmatullah alaihi Pak. Beliau yang luar biasa, Syekhul Hadis, apal jutaan hadis. Beliau dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata beliau, nikmat Allah itu boleh diceritakan, bukan maknanya sombong. Apa yang dia ceritakan? Aku bangga dengan kaum wanita kami di Ramadan, walaupun mereka sibuk dengan buka puasa dan sahur. Ibu kan paling sibuk tuh dengan bukanya, dengan sahurnya. Belum buka lah sibuk, lah sahur sibuk lagi dengan persiapan. Barakallah, semoga Allah berikan pahala yang sempurna Bu ya. Tapi kata beliau, walaupun sesibuk itu wanita kami, ibu-ibu kami, anak perempuan kami tidak pernah lepas per hari per orang baca Quran 15 sampai 20 juz ketika bulan Ramadan. Ini bukan cerita zaman Nabi, bukan, itu jauh nian. Zaman-zaman inilah, katakan 150 tahun yang silam yang ke belakang, wanita kami, kaum wanita kami, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan rumah, mereka tetap bisa baca Quran sehari 15 sampai 20 juz. Imam kita, Imam Syafi'i, yang kita ikuti mazhab beliau, berkunut, Imam Syafi'i, orang yang ilmunya tinggi, ilmunya itu sampai menutupi timur dan barat. Itu julukan beliau itu. Nabi menjuluki akan datang orang nanti ilmunya menutupi timur dan barat. Itulah Imam Syafi'i. Keilmuannya dipakai di mana-mana. Apa di antara gawe beliau ketika Ramadan adalah menghatamkan Quran. Berapa kali Pak? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, 40 kali. Khatamnya 61 kali.
61 kali 30 juz. Bukan sekali. Siang sekali, malam habis tarawih sekali, dalam tarawih sekali. Subhanallah. Antara duha dan zuhur 30 juz. Setelah tarawih sampai sahur 30 juz. Saking barokahnya waktu itu, Pak. 30 juz itu kalau kita baca dengan hafalan itu antara 8 sampai 10 jam. Standarnya itu, Pak. Lanjut dibaca itu 8 sampai 10 jam, selesai 30 juz. Itu yang hafal Quran. 8 sampai 10 jam. Kalau kita di pondok baca jam 6 pagi, ini jam 5 sore selesai. Nah, besok Ramadan nih kita khatam Quran 30 juz satu malam. Kalau begini tiap juz, tiap malam 2 juz. Jadi 15 hari sudah khatam dalam taraweh. Nanti malam 17 di Pondok Putra yang di Bertam kemarin itu, Pak. Kemarin ada yang Bertam enggak? Enggak ada. Udah ada mana absen ini? Ada Alfa kemarin beliau. Yang di Bertam nanti malam 17 itu taraweh satu malam 30 juz. Satu malam, bukan juz 30 juz. Pondok Sirajul Mukhlasin Bertam tuh di malam 17 Ramadan tarawehnya 30 juz satu malam. Dari mana mulainya Pak Ustaz? Dari maghrib. Bukanya agak dipundur, makan lebih banyak. Rakaat pertama 1 juz. Rakaat kedua 1 juz. Selesai, maghrib selesai maghrib langsung ba'diyah. Ba'diyah itu 2 rakaat berjamaah, 1 juz, 2 juz 2 rakaat. Selesai, langsung isya. Isya 1 rakaat 1 juz sampai jam 4 subuh. Alhamdulillah. Kami ngumumkan juga ngajak. Kalau yang ada berani, ayo ke sana. Ayo ke sana. Minimal nonton jadilah. Ayo. Ya kalau capek istirahat. Bukan apa-apa, Pak. Kalau orang-orang demi kaya dunia berani begadang, demi kaya berani mati, bahkan maksiat, kita demi Quran ngapa tidak berani kayak begitu? Capek dikit-dikit baiklah. Kami ngajak karena nanti terbuka. Buka puasa kami siapin, sahur kami siapin, doa kami doakan. Kan? Kalau yang putri malam 21. Yang di Ibrahim, ibu-ibu kalau mau ikut di Pondok Putri itu malam 21. Ramadan sama dari maghrib sampai 4 subuh. Mudah-mudahan sebanyak ini nanti ada yang ikut, walaupun siko alhamdulillah, tapi insyaallah berlebih lah tuh, berlebih itu, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak siap ikut, minimal ngasih buka puasa, ya Pak ya. Itu suka Pak Ustaz. Kalau itu aku siap lah Pak Ustaz. Kalau tegaknya Pak Ustaz, 1 juz 1 rakaat. Wah, Ibu akan terasa enaknya rukuk kayak mana? Waduh, enaknya rukuk itu, Pak. Kalau tegak itu kaki lah, kaki terasa Masya Allah. Anak kita ada yang ganti-gantian, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, minimal 2 juz. Kalau putri per 2 juz. Kalau anak lanang tidak, emang kuat-kuat. 5 juz, 10 juz, 5 juz, 10, 5. Wah, subhanallah. Bayang tuh. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang mau ikut, sudahlah. Minimal nyiapkan buka puasanya, ya Pak. Ya, nyiapkan buka puasa sama sahurnya. Karena di tengah-tengah taraweh itu kan yang sengsara kan imam, ya dah. Makmum kan bisa ngerokok dulu di belakang tuh. Kalau masih lama rokoknya tuh, bilang. Lah nak rokok baru kita Allahu Akbar, gitu kan? Itu nanti ya bahasa kita, alhamdulillah kawan-kawan di tengah-tengah taraweh itu ada baksonya, ada es tehnya, ada kopinya, ada gorengannya, ada kacangnya. Imam lah yang Allahu Akbar gitu kan. Rakaat pertama dulu saya dia ngopi dulu gitu kan. Lama rokok baru kita Allahu Akbar, nyambung gitu kan. Tapi Bapak Ibu itu bukan apa-apa biar anak-anak kita tuh tambah cinta dengan Quran, biar Quran mencintai dia. Allahumma amin. Nah, maka Ramadan nih minimal kita punya target membaca, menghatamkan Quran. Saya ingin itu Bapak Ibu. Tidak bisa nian betul tajwidnya, pegang Quran, pasang MP3 di kuping itu. Sambil dengar, sambil bunyikan Quran itu baca. Kalau di MP3 itu mungkin 1 juz bisa 1 jam. Bagi 2 lah. Siang setengah, malam setengah. Alhamdulillah. Kalau lama-lama nanti tidak dibuat buka puasa, marah lo bapaknya gagal kan. Mana buka puasa nyentar Pak Quran belum khatam, ribut pula itu. Jadi maksud saya adalah yuk kita sama-sama Ramadan ini semoga berkesan seumur hidup, menghasilkan takwa yang dikehendaki oleh Allah ketika kita bercengkrama dengan Al-Quran itu sendiri. Apalagi Pak Ustaz, Ramadan sedekah Al-Quran. Kemana Pak Ustaz?
Kalau ke masjid, lah banyak dari yang baca lagi dah. Cari pesantren kiri kanan, pesantren Quran, datang ke sana. Ngapo sedekah Quran. Berapa Pak Ustaz? Kalau cuman sikok, tak apa-apa, atas nama ayahmu. Kalau 2 atas nama ibumu. Kalau ada 3 Quran atas nama dirimu. Kalau ada 4 atas nama suamimu. Kalau ada 5 atas nama anak-anakmu. Kalau ada 6 atas nama gurumu. Niatkan wakaf Quran. Tapi Bapak Ibu bukan sekadar wakaf. Tapi apa? Diwakafkan tapi dibaca Quran tuh. Di mana paling enak? Ya di pesantren lah. Kalau di masjid ada yang baca ada Quran tuh? Ada? Selain Ramadan, dibaca tak? Alhamdulillah tuh Pak. Kadang tersusun di lemari kacau sejak dibeli sampai sekarang masih mulus. Tidak ada kotor, tidak ada yang buka sama sekali. Yo, yang niat ngasih itu memang bagus, tapi sayangnya tadi tuh yang nerima ada banyak jadi pajangan. Itu alangkah kurang eloknya karena Quran Iqra untuk dibaca. Maka kalau dia di masjid, kita pengurus masjid buat tata tertib, buat aturan, buat program. Ada program membaca Al-Quran. Siapa? Anak-anak? Bukan kita orang tua. Antara maghrib ke isya, subuh ke isyraq. Maghrib ke isya, subuh ke isyraq. Dalam tafsir surat Tabarakalladzi Bapak Ibu. Tafsir surat Tabarakalladzi juz 29 surat yang pertama 30 ayat deh. Dalam tafsir itu dulu ada orang yang hanya baca itu. Tidak bisa baca yang lain. Bisa jadi Qur'annya lah koyak lah hilang, tinggal itu yang ada. Tinggal itu yang ada. Dibaca tiap hari, tidak baca yang lain. Ternyata dan ternyata ada pula. Ternyata dan ternyata Quran yang dia baca sikok surat Tabarakalladzi itu dikubur itu menyelamatkan beliau. Ketika Mukar Nakir mau nanya, kok ada 2 jenazah di sikok, dia bilang. Kok ada gagah nian? Yang sikok lagi dikafani, yang meninggal. Ada orang gagah di samping dia. Pergi, dia bilang. Kata Mukar Nakir, tidak bisa, dia kawan aku. Kamu nak ngapain ke sini? Nak nanya, silakan tanya, jangan ganggu dia. Bangun tuh mayat. Kata Mukar Nakir, kum, bangun. Terbuka kain kafan. Bangun. Ketika dia bangun, itu pasti terkejut kan? Lah dikubur. Kata yang tadi, orang di samping dia yang gagah tuh, jangan khawatir, jangan takut, kau punya kawan di sini. Mukar Nakir akan tanya. Nanti aku bantu jawab. Bantu apa? Bantu jawab. Setelah ini selesai, jawaban selesai, engkau akan aman, akan bahagia selama-lamanya. Kata si jenazah tuh, kamu siapa? Kamu siapa? Aku tidak kenal. Apa dia bilang? Aku Al-Quran. Aku Tabarakalladzi. Suratul Mulk. Aku Quran yang kau baca tiap hari antara maghrib dan isya. Karena engkau tidak pernah meninggalkan aku, wahai fulan. Aku pun tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai engkau tembus ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada kamu, ada aku. Di kubur, aku ikut. Di mahsyar, di sirat, ketika engkau ditimbang nanti, wahai fulan, aku akan tegak ditimbangkan kebaikan. Ketika engkau dengan Allah nanti berbicara, aku siap jadi pengacara antara engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan ngomong dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kawan aku ya Allah, aku ada di lidah dia, aku ada di hati dia. Ketika kau memukul dia, mukul aku berarti. Kalau engkau mengazab dia, mengazab aku berarti. Kalau kau memang tidak suka, hapuskan aku dari kalammu, ya Allah. Tidak mungkinlah Allah sayang dengan kalamnya. Tidak mungkin Allah hapus. Dia bisa mensyafaatinya. Nah, kata orang kata, aku adalah Al-Quran yang kau baca setiap hari antara maghrib dan isya. Bapak Ibu, itu cuma sikok surat. Bagaimana nasib orang yang dia punya Quran 30 juz? Hari ini selembar, besok selembar. Apakah selamat? Bakal selamat. Saking selamatnya itu, selamat tingkat tinggi, Pak. Kenapa? Berhubungan dengan 30 juz. Dan hidup ini yang kita cari adalah keselamatan. Tanya orang tua sekarang,
Kalau umur di bawah 40, apa yang dia cari? Duit. Ya kan? Masih ingin cari makan enak. Itu pikirannya. Lah 40, 45, 50 dak lagi, Pak. Nak nyari apa? Ketenangan. Makan antara yang daging, enggak daging sama tu lah. Ya dah, Pak. Di bawah 40 ambisi masih kuat. Kata Imam Malik, lebih 40 bawa kain kafan dalam kehidupan engkau. Kenapa? Biar tak terlena dengan dunia, mati itu dekat. Di bawah 40, 20, 25, iya Pak. Pikirannya mobil baru. Makan enak, baju belok. Kalau kita 40 ke atas tuh, lebaran tak baju baru biasa. Biasa Pak. Ya dah Pak. Yang bertingkat itu kan anak dah. Kalau kita kan baju kau jadilah, yang penting sampai lebaran. Ini masih lama lebaran, kan subuhnya masih lama ya. Terawih berapa sop sekarang? Terawih? Dua, tandanya masih lama lebaran. Kalau lah satu terawihnya tinggal setengah sop, habis lebaran itu ya. Lebaran itu Pak. Itu tanda-tanda deh, dah harus nunggu pengumuman. Besok lebaran, tengok besok. Kalau masih rame, lama puasa masih itu. Kalau sudah setengah sop, habis lebaran. Tengok imam. Nah, tinggalkan apa? Bapak ibu lah sibuk galau-galau buat kue, ngecat rumah. Bukan lagi ngecat konsen, mikiri konsen mau diganti. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu sendiri. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yuk sama-sama kita Ramadan ini bisa khatam Al-Quran sebanyak mungkin, sesering mungkin, sehingga nanti pengaruh Ramadan dipengaruhi oleh Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu ada pertanyaan masalah itu? Halo, tanya lah Bapak Ibu. Enggak dengar suara pecah. Kematian. Oh, memang mati itu bisa diprogram loh. Iya Pak. Jadi gini Pak, minta mati itu hukumnya makruh Pak ya. Ya Allah aku minta mati, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, minta mati itu tidak boleh. Aku mau mati besok ya Allah, tidak boleh. Pokoknya makruh, Allah tidak suka. Kalaupun diperbolehkan, cuman sikok tempat. Ketika di Mekah atau di Madinah, itu minta mati lah di sana. Tapi tidak ada. Kalau minta balik, kalau betul? Ya, udah balik kan? Karena kalau kita nak berangkat beli tiket, pastilah punya tiket balik, tak? Ada yang berani ke Mekah beli tiket berangkat, belum beli tiket balik? Tidak ada kan? Belum berangkat lah beli tiket balik. Lah tiket apa? PP. Dalam beberapa riwayat bahwasanya nak minta mati itu yang boleh di Mekah atau di Madinah. Mintalah mati di sana, Pak. Tapi tidak ada. Atau minta balik. Minta apa? Minta apa? Balik. Selain Mekah dan Madinah, hukumnya makruh minta mati. Kalau minta husnul khatimah, tidak apa-apa. Ya Allah, aku besok mau mati, ya Allah. Jangan. Sakit kita sakit, ya Allah mati baik. Jangan. Itu hak mutlak dari Allah. Jangan terhukumi bunuh diri, Pak ya. Sakit parah nih yang sudah, ya Allah kuat mati baik. Tidak boleh. Minta afiah, tetap minta sehat. Nah, terus mati yang baik itu kayak mana? Saya sampaikan, mati apakah yang maknanya husnul khatimah harus sujud dulu, sedang sujud? Tidak. Apakah sedang istighfar? Tidak. Apakah sedang sholat? Ya tidak. Sedang puasa? Tidak. Dua syaratnya. Kapan orang itu dikatakan matinya mati baik husnul khatimah? Apa syaratnya Pak? Yang pertama, dia beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Oke Pak? Berarti Islam, berarti mukmin, ya. Itu syarat pertamanya. Dia tidak mensekutukan Allah. Dia tidak menduakan Allah. Dia tidak syirik. Dia iman dan dia Islam. Tuhan dia Allah, tidak ada Tuhan yang lain.
Itu syarat mutlak pertama, matinya mati husnul khatimah. Yang kedua apa Pak? Yang kedua paling gampang. Lebih gampang lagi. Apa tuh Pak Ustaz? Gampang nih. Iya gampang kan beda Pak. Jangan sampai idah ya kan? Yang kedua apa syaratnya Pak? Syaratnya dia sedang tidak maksiat. Kalau mati lagi maling itu su'ul khatimah lah itu Pak. Ya. Maling pohon kelapa ya kan? Kelapa dimaling ya enggak Ramadan jatuh mati su'ul khatimah lah, jatuh ketimpa kelapa pula Pak. Mati sedang bermaksiat. Kalau sedang puasa mati su'ul khatimah. Dia sehat tapi tidak puasa mati itu su'ul khatimah karena sedang maksiat. Zuhur waktunya sholat ya kan, dia sudah sembahyang zuhur, jarak 1 jam meninggal, mati yang baik, dia sudah sembahyang. Yang mati jelek apa? Sudah masuk waktu zuhur jam 12:04. Nanti ngopi dulu, ngobrol dulu, nonton dulu, main dulu, cerita dulu. 2:30 datang malaikat maut. Ayo balik Pak. Udah sembahyang belum? Nah, itu karena dia belum sembahyang dan meninggal dan masih ada waktu harus untuk sembahyang, dia tidak termasuk su'ul khatimah. Maka fas'au ila zikrillah. Allah mengingatkan kita, hambaku, ingat mati itu baghtatan, tiba-tiba, terkejut. Karena datangnya tiba-tiba tanpa ada WA sebelumnya, segeralah beribadah ketika sudah masuk waktunya. Jangan bilang nanti, karena kamu tidak ada kontrak dari langit masih hidup besok. Kamu tidak ada taken dengan langit masih ada waktu hidup besok, udah ada. Setiap detik saya dan kita nih mungkin untuk matinya 100%. Pak Ustaz kan tidak ada mobil lewat, kami sedang tidak sakit, gempa juga tidak, pokoknya mati itu setiap kita tuh setiap detik mungkin untuk mati berapa persen? 100%. Tidak harus ke rumah sakit dulu, tidak. Disenggol tronton batu bara, tidak juga. Nak nunggu gempa, tidak. Lagi duduk berangkat, ada apa tidak? Mau apa tidak? Ngeri kan? Nah, karena begitu sistem kematian, baghtatan wa antum la tash'urun, mengejutkan, tiba-tiba, kapan dia suka dia datang, maka orang beriman sifatnya 3 kan, fas'au fastabiqul khairat fafirru ilallah. Kalau untuk baik dia nomor 1. Ke masjid enggak nunggu azan selesai, belum azan lah ke masjid aku Pak. Ya, sedekah enggak nunggu kaya, sekarang sudah sedekah. Zikir enggak nunggu imam enggak zikir, aku zikir. Di mana ada waktu ibadah, maka minta lagi bulan haji Pak. Maaf, walaupun kita tidak daftar haji, ya, tapi tetap masuk bulan haji niatkan, ya Allah, aku mau haji ya Allah. Bulan kurban Idul Adha, daftar sapi lah banyak. Gini kalau kurban berapa sapi Pak? 2, kira 10 Pak. Kemudian tahun ke 10 Allahumma. Lambat nih ya naminnya itu. Kayak tak percaya Pak. Maksud Idul Adha tanggal 1. Kurban tanggal berapa? Tanggal 10 Pak. Kita belum daftar dan mungkin kita tidak daftar, mungkin kita tidak berani, tidak bisa, tidak punya, oke lah. Tapi niatkan di hati 1 Zulhijjah, aku ya Allah, aku niat mau berkurban. Tidak unta, kerbau. Tak kerbau, sapi. Tak sapi, kambing. Tak kambing, ayam jago. Tak ayam jago, telur. Aku bukan main-main, ke serius Pak. Serius. Serius. Idul Adha jangan sampai tidak berkurban. Tidak bisa yang besar, ayam jago, bukan ayam kandang. Ayam jago. Potong. Buat Allah suka. Ya Pak, jangan sampai kita penerima saja. Terima daging unta, kambing. Kurban tidak sembelih ayam juga. Siapa yang makan? Kita juga yang makan. Bukan orang lain. Tapi ada pengorbanan di bulan itu.
Begitu juga semua cerita. Ada kawan umroh, kawan haji, kawan bangun masjid, kawan bangun pondok, anak kawan mondok, ada azan. Ya Allah, aku mau juga perkara itu. Paham tuh Pak? Jangan sampai idak. Ibu-ibu dengar azan, lagi halangan, tidak bisa datang kan? Berpahala kan? Berpahala. Gak datang dia karena Allah yang ngelarang. Dia lagi head, berpahala dia. Dia dengan yang sembahyang hukumnya sama, berpahala dia. Paham tuh Pak? Tapi juga diniatkan di hati, ya Allah, nanti kalau sudah suci lagi lah, sehat, aku ke masjid lagi, ya Allah. Bilang kayak gitu Pak. Sampaikan kepada Allah begitu, bahwa aku siap untuk selalu berbuat baik, siap jadi baik. Kalau gitu, jadi yang bilang mati baik itu kapan? Mau hari Jumat. Hari Jumat itu baik? Iya baik lah. Kalau dia habis maling mati kayak mana? Ayo bawa. Ayo, iya tidak jadi baik lah. Mati malam Jumat, hari Jumat itu maghfurullah, mati dalam keadaan diampuni oleh Allah. Artinya dia belum maksiat. Nah, ahli surga itu diantara ahli surga itu matinya malam Jumat, hari Jumat. Sehingga disolatkan habis Jumatan. Wah, itu mayat senang nian, Pak. Beriman kepada Allah, tidak sedang maksiat. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau malam Jumat habis maling tebu tetangga mati, saya urusan deh. Kalau yang dipaling tidak memaafkan, panjang urusan itu sampai ke akhirat. Kalau yang dipaling memaafkan, selesai urusan itu. Insya Allah gitu Pak ya. Jadi elok. Beriman kepada Allah, tidak maksiat, selesai. Ayo Pak Alim. Dan terakhir ya, kita mau sholat tasbih nih Pak. Hah? Taraweh. Di rakaat kedua itu biasanya membaca dulu. Dan kita baru membaca al-Fatihah belum selesai. Kita ikut dulu. Apakah kita sudah selesai al-Fatihah atau kita mengikuti imam? Allahu Akbar. Iya, ini sekarang problem Indonesia. Problem Indonesia yang nggak ada yang menyelesaikannya kan? Taraweh. Jadi tarawehnya banyak tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Saya ingatkan Pak, baca Fatihah itu sholat fardu kah, sholat sunnah kah, makmum imam hukumnya wajib setiap rakaat. Itu rukun, tidak bisa tinggal batal. Sholat fardu, sholat sunnah, imam makmum wajib baca Fatihah setiap rakaat. Taraweh sama juga, bukan imam baik. Jangan terpedaya dengan hadis imam kan nanggung makmum. Ada yang tidak Pak. Jangan nanggung galau-galau. Bapak BPJS, ada yang tidak ditanggung itu ada. Ada yang tidak ditanggung itu ada. Pak, jangan nanggung galau-galau. Iya paham itu Pak. Ada yang tidak ditanggung, ada yang tidak. Nah kalau masalah Fatihah itu ikut dari awal, tidak tanggung dewek-dewek urusannya. Kalau khusyuk bisa ke imam, kalau rakaat tanggung jawab imam. Tapi kalau Fatihah itu diantaranya imam wajib baca, makmum wajib baca. Tidak baca Fatihah tidak sah, walaupun sembahyang depan Ka'bah sekalipun. Ikut imam dari awal, tidak baca Fatihah tidak sah. Begitu asiknya dengan imam Mekah baca surat, lupa baca Fatihah. Rukuk iyo belum Fatihah, belum Fatihah kan? Nah sudah, atau ngantuk, anak ngantuk tadi dah, lupa baca Fatihah. Ingat ketika sholat, ketika sujud, belum Fatihah tadi aku kok. Itu harus nambah ke imam salam, nambah rakaat utuh, itu cara nutupinya. Nah kalau dalam taraweh kayak mana? Imam super cepat. Jika taraweh selesai jam berapa? Itulah dengan kultumnya itu. Dan taraweh bukan witir, ya taraweh ini saja. Ini betul dengan 9 tuh, jujur berarti. Kalau jam 9 tuh hoa. Rata-rata itu setengah 9. Kecepatan 80 km per jam saya gitu kan. Bapak Ibu ingat, kalau bisa tuh dirubah, tetap alhaqumut takatsur, tetap kulhu. Tapi imam bacanya agak santai. Tolong sepakati itu. Kalaupun aku tidak bisa, Bapak bisa, mudah-mudahan Allahumma amin kan. Pak Ustaz kalau lambat nanti orang kabur kalau. Itu pula tantangannya Pak. Saya kalau nasihat alim ulama adalah tetap baca surat pendek yang santai, sekiranya makmum selesai 7 ayat.
Kulhu cuma 3 ayat, Fatihah 7. Mana terkejar itu 7 ngejar 3 gitu kan. Maka ketika baca kulhu, baca agak santai. Itu cara yang paling elok. Cara yang kedua, daripada dak sah, imam tetap kencang itulah. Kayak sudah dibayar imam suruh kencang gitu lah. Suruh kencang. Kalau dak kencang umat dikabur galau-galau bilang, ada bisa lambat lagi. Bapak Ibu, bacalah Fatihah ketika imam baca Fatihah. Serempak bacanya. Imam baca Fatihah juga di belakang dia tu. Ketika walak tolin sama-sama amin. Imam itu baliklah sama-sama. Itu caranya. Paham, Pak? Daripada kita baru Ar-Rahmanir Rahim kata imam Allahu Akbar. Wah, itu tetap Bapak sembahyang kayak itu 20 tahun, dak sah. Ustaz kok tahu dak sahnya kayak Tuhan be? Bukan Tuhan, di hadis tuh kayak gitu di umum fikih, itu dak Fatihah dak sah gitu. Itu pun juga Nabi yang nyampaikan, la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Nabi yang bilang, Nabi dan dari Allah, tidak sah sembahyang yang tidak baca Fatihah. Kadang tuh gitu tuh. Ustaz sok tahu kayak Tuhan menerima dan tidak nerima. Aku ngasih tahu gitu. Kayak Tuhan baik, tahu terima sama tidak terima. Sama tidak. Oh, hadisnya ada kok. Kan dari Nabi dari Allah gitu. Ada gitu tak? Itu orang yang tidak berguru kayak gitu, Pak. Orang yang tidak punya guru kayak gitu omongannya. Kalau yang berguru dak, mesti dia dapat ilmu. Yang tidak berguru begitu, tidak beribadah minta benar, tidak beribadah minta dibilang elok, yang ibadah dibilang sombong. Kacau kalau maka caranya adalah kalau memang risiko memang cepat, tapi kalau tidak cepat pada kabur galau-galaunya, itulah yang ada. Maka kalau memang elok, taraweh pintu kunci, taruh depan imam tuh kunci itu. Biar yang mau kencing lah di dalam masjid itu kan. Bisa kunci. Enggak Bapak Ibu. Jadi nasihat saya itu, yuk taraweh itu artinya santai. Taraweh itu artinya santai. Kalau prakteknya Nabi adalah 2 rakaat di Ka'bah selesai sholat taraweh itu sholat malam namanya. Nabi tawaf 7 keliling dulu. 7 keliling itu standarnya setengah jam. Kalau orang tua sejam selesai tawaf, belum sa'i lagi. Lah 2 selesai tawaf, taraweh lagi 2 rakaat, sholat malam lagi 2 rakaat, habis itu tawaf lagi. Tawaf itu tuh oleh ulama diganti dengan tadi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Khattab radhiyallahu itu pengganti itu ada dasarnya itu ada kiasnya ke sana. Kita tidak ada Ka'bah. Sekarang Jambi punya Ka'bah ada? Di mana Ka'bah kita, Pak? Dua. Alhamdulillah. Syukur ya Allah Jambi lah punya Ka'bah lah punya apa? Ada lah pergi haji gitu kan. Cara mudah cara cepat. La ilaha illallah tuh. Itu maka sela-sela tawaf diganti itu. Kalau sekarang tidak mau berubah, imam itulah yang ada imam lamo. Tidak bisa lagi lambat. Maka siasatin ketika imam baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah daripada tidak sah sembahyang kita. Ya Pak ya. Kalau tidak, apa itu? Kalau itu sama-sama lah Pak. Imam ya salah. Karena gini, kalau imam baca cepat, kita nak ikuti aturan yang lurus. Imam Fatihah kita diam, imam surat kita Fatihah. Tapi pasti tertinggal kan? Ya kan? Tidak bisa ngejar kan? Itu nanti kita nambah lagi 2 rakaat. Ada caranya. Tapi siapa yang mau? Imam salam tuh, kita tegak lagi. Nambah lagi 2 rakaat, kayak ulang, tapi tidak ulang, nyambung karena kita ketinggalan rukun. 20 jadi 40. Akan sengsara gitu dah. Tahu. Ada caranya. Itu kan nanti ketika kita salat, misalnya salat maghrib berjamaah biasa, ya kan? Imam rakaat pertama, perkira kita baca kulhu. Rakaat kita kan dibaca Fatihah tuh, kita santai lah. Ternyata imam ingat harus balik cepat.
Baca surat pendek, bacanya Yasin. Yasin, Allahu Akbar. Nah, langsung rukuk dah. Kita yang belakang kan bingung tuh. Lah kayak mana nih Fatihah belum? Fatihah belum. Dan tidak akan terkejar sampai imam sudah kejar. Kalau sampai imam sujud tidak terkejar Fatihah kita tadi itu, maka kita langsung ngejar imam. Bukan ngejar berjalannya, bukan. Langsung ikut sujud. Cuman kita dianggap ketinggalan sikok rakaat. Karena ketinggalan jauh daripada batal. Kalau ketinggalan 3 rakaat, kita 3 rukun kita batal. Dah, tidak terkejar lagi nih, kejar langsung imam, ikut langsung sujud. Cuman nanti setelah imam salam, nambah sikok rakaat. Rakaat kedua kayak gitu juga, masih nambah 2 rakaat. Rakaat ketiga masih Ar-Rahman, rukuk imam sudah terkejar gitu. Nambah 3, jadi maghrib 6 rakaat. Itu ilmunya apa? Sampai begitu pentingnya sholat, karena sholat tidak boleh ditinggal, resikonya besar. Kalaupun ada kekurangan, ada solusi dari itu sendiri. Nah, kalau terawih tidak bisa lah. Asal imam salam udah tegak lagi 2 rakaat, jadinya 20 loh. Tinggal kejar-kejaran, bisa. Dah solusinya baca Fatihah. Ya, dan itu imam salah ketika dia baca kulhu sikok napas. Ah, sudah sikok napas. Tidak bisa. Kulhu imam 3 ayat 3 napas lah supaya enak. Salah gitu Pak ya.